Oke, teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, Pak Budi, sebagai guru PPKN, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Atau E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN di samping harus mampu mengembangkan bahan ajar, metode, dan evaluasi, juga mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Media yang tepat untuk indikator pencapaian kompetensi menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, yaitu bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Melalui bagan alur tersebut akan memudahkan peserta didik dalam pencapaian kompetensi pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah titik-titik. A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. Atau E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kita lihat pembahasannya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan. Ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi, maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat, lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompok dan nama kelompok disesuaikan dengan nama rumah adat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Pak Eko, sebagai guru PPKN SMP, akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu titik-titik. A.
mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Atau E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. C. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. D. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Atau E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, atau E. Saintifik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kelompok. Kita lihat pembahasannya. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran
siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok, yaitu peserta didik yang dibiasakan hidup bersama dan bekerja sama dalam kelompok akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Kemudian yang mempunyai kelebihan dengan ikhlas mau membantu mereka yang mempunyai kekurangan, ataupun sebaliknya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi apa yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah titik-titik A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Atau E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa titik-titik. A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk menenangkan pemilu. C. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. Atau E. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Kita lihat pembahasannya. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia Merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu, merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan.
Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah titik-titik A. Diskusi, B. Debat, C. Simulasi, D. Ceramah, atau E. Praktek. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Diskusi. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya, tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat bergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, model pembelajaran yang tepat yaitu model diskusi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah titik-titik. A. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. B. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. C. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. D. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Atau E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan yang tepat, yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar yang afektif, yaitu civic disposition, yaitu untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD atau kompetensi dasar, yaitu mematuhi. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi kata kerja melaksanakan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, kemudian keterampilan kewarganegaraan, civil skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Analisis hukum yang digunakan ketika membicarakan tentang titik-titik. A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
atau E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Kita lihat pembahasannya. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun praktek penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B.